Halo semua, di video kali ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama membahas satu topik, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi overthinking. Nah, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami overthinking. Overthinking ini bisa dianalogikan atau ibarat seperti iklan. Misalnya kita sedang nonton medsos atau nonton YouTube, tapi ada iklan yang muncul. Jadi itu seperti sesuatu yang tidak kita inginkan atau mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi dia seperti pop up, muncul saja di dalam pikiran kita. Seakan-akan dan seolah-olah itu seperti tak terkendali di dalam pikiran kita. Nah, apa saja sih sebenarnya biasanya yang terjadi pada orang-orang, pikirannya seperti apa aja sih contohnya? Contohnya seperti ini. Kok tadi dia ngomongnya gitu ya? Kok sikapnya gitu ya? Apa dia nggak suka ya sama aku? Kalau saja aku kayak si A, mereka bakal lebih suka sama aku nggak ya? Kalau aku nggak bisa memenuhi ekspektasi itu, terus bikin mereka kecewa, wah gimana jadinya? Wah tadi apa aku salah yang ngomongnya ya? Kayaknya baju aku nggak matching ya? Atau jangan-jangan ini berlebihan banget nih? Duh tadi kelihatan bego banget nggak sih? Aduh orang lihat jerawat ini gimana nih? Aduh jelek banget. Kok dia baik banget sih sama aku? Dia beneran atau pura-pura ya? Kok dia diam aja ya? Dia marah kali ya sama aku? Aduh, kok kepalaku sakit banget ya? Ini aku lagi sakit parah kali ya? Apa aku ada kanker otak ya? Aduh, aku harus segera periksa ke dokter nih. Nah, teman-teman, kadang-kadang pikiran-pikiran seperti ini bukan hanya muncul begitu saja, tapi kadang-kadang orang yang kalau overthinking, dia akhirnya membuat cerita-cerita atau skenario-skenario untuk apa yang pertama kali muncul itu. Nah, apa sih itu overthinking? Overthinking itu merupakan kecenderungan seseorang untuk berpikir terlalu banyak dan khawatir berlebihan atau cemas berlebihan tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan overthinking kadang-kadang itu biasanya ada dua bentuk, yaitu ruminasi. Ruminasi ini adalah satu kondisi di mana seseorang itu terus-menerus menyesali apa yang sudah lalu. Jadi dia terus berpikir kenapa sih saya lakukan ini, kenapa saya lakukan itu. Terus dia terus menyesali dan dia terus berpikir kenapa dia lakukan ini jadinya seperti ini dampaknya seperti ini, dan terus menerus menyesali. Nah, ada juga yang bentuknya khawatir atau cemas berlebihan. Ini berhubungan dengan apa yang akan terjadi, di mana dia mungkin berpikir, aduh gimana nih nanti udah mau ujian, nanti mau ulangan, aduh gimana nih saya nanti mau ketemu sama gebetan, saya harus pakai apa nih, nanti kalau pakai ini dia pikir apa, dan lain sebagainya. Jadi kita berpikir terlalu banyak, memikirkan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan, bahkan kita bikin cerita yang sangat panjang dan biasanya sampai kepada ketakutan kita. Nah, biasanya overthinking itu sebabnya apa sih? Kadang-kadang biasanya orang yang mengalami overthinking itu karena pernah mengalami peristiwa buruk atau yang painful atau yang traumatis dalam hidupnya. Baik pengalaman-pengalaman yang terutama yang dialamin waktu masa kecil. Nah, peristiwa-peristiwa buruk itu atau yang traumatis atau yang painful ini kadang-kadang sering kali menjadi trigger untuk mereka berpikir terlalu banyak atau overthinking. Misalnya, seorang ibu pernah mengalami kehilangan karena anaknya pernah sakit sehingga anaknya meninggal. Nah, biasanya orang yang pernah mengalami itu ketika misalnya ada bagian-bagian tubuh anaknya yang lain yang sakit atau bagian tubuh dia yang sakit, itu dia akan langsung overthinking. Dia akan berpikir kalau mungkin saja ini adalah penyakit yang berbahaya sehingga akan mengancam nyawanya dan lain sebagainya. Wah, dia ketakutan setengah mati, berpikir terlalu banyak dan berusaha untuk melakukan sesuatu, dan walaupun kadang-kadang dokter bilang tidak ada sakit yang
parah atau sakit yang perlu dikhawatirkan, tetap saja dia mungkin mudah sekali untuk berpikir negatif dan berpikir banyak sekali kemungkinan buruk yang akan terjadi. Nah, sering juga ini terjadi pada seorang yang lonely, yaitu kesepian, dan juga yang kadang-kadang yang kecenderungan mengalami depresi. Itu mereka juga mudah sekali untuk overthinking. Hal ini dikarenakan mereka itu nggak punya teman untuk membagikan apa yang mereka pikirkan. Mereka itu hanya sendiri dan berputar-putar saja dengan apa yang mereka pikirkan, terus-menerus memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Nah, tentunya overthinking ini tidak hanya berakibat atau berdampak pada pikiran kita. Tentu saja ini juga akan berdampak pada behavior atau tingkah laku kita dan juga emosi kita. Emosi kita yang overthinking mempunyai kecenderungan itu merasa tidak berdaya, helpless, hopeless, merasa nggak ada harapan lagi, dan seringkali mengalami takut, cemas yang berlebihan, dan rasa bersalah. Dan secara tingkah laku, kadang-kadang orang menjadi sangat pemalu dan penakut. Biasanya overthinking ini berhubungan dengan misalnya dia udah berpikir orang lain nanti pikir apa tentang dia, atau mungkin ketemu orang baru nanti orang pikir ini dan lain sebagainya. Wah, dia menjadi seorang yang pemalu, takut, bahkan kadang-kadang panik. Mungkin ketika harus tampil di depan, wah dia overthinking, nanti orang pikir ini, dan lain sebagainya. Selalu mempedulikan apa yang orang lain pikirkan. Dan seringkali juga akhirnya menghindar dan tidak percaya kepada orang lain. Tentunya ini berakibat pada relasi, bukan? Yang akhirnya tidak ada relasi yang baik, tidak sehat juga. Nah, tentunya juga akibat dari overthinking ini sangat sekali mempengaruhi pikiran kita. Karena overthinking akhirnya menghalangi kapasitas kita untuk berpikir secara sehat dan rasional. Pikiran kita itu akhirnya itu terdistorsi. Jadi kita tidak lagi memakai cara pikir atau akal sehat yang rasional ketika kita mempertimbangkan sesuatu. Seringkali orang yang overthinking itu menjadikan segala yang dia pikirkan atau asumsi-asumsi dia atau pikiran-pikiran dia, kemungkinan ini, kemungkinan itu, dan lain sebagainya itu sebagai apa? Sebagai kebenaran. Ataupun yang udah terjadi dia berpikir kemungkinan dia nggak suka saya karena ini. Awalnya kan mungkin kemungkinan, terus kemungkinan lama-lama karena sering dipikirkan dan emosinya cenderung negatif, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa itu suatu kepastian atau suatu kebenaran. Nah, demikian akhirnya pikirannya jadi terdistorsi deh. Nah, pikiran-pikiran yang terdistorsi akhirnya itu membentuk pola atau thinking style. Jadi pola berpikir kita yang akhirnya pola berpikir yang tidak sehat. Nah, pola berpikir yang tidak sehat ini ada lumayan banyak ya sebenarnya. Nah, saya nggak akan bahas satu persatu pola pikir yang ada. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Tapi yang pasti pola-pola pikir yang demikian itu akhirnya tidak menolong kita atau menghalangi kita berpikir secara rasional dan berpikir secara sehat. Nah, mungkin kita bertanya apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan atau bagaimana cara kita mengatasi overthinking. Nah, langkah praktis yang mungkin dapat kamu lakukan itu adalah yang pertama, coba kenali trigger apa aja sih yang membuat kamu overthinking. Coba kenali apa saja sih pemicu-pemicu atau dalam keadaan apa yang paling membuat kita overthinking. Nah, coba kenali itu. Kenapa trigger itu atau hal itu menjadi pemicu banget buat kita menjadi overthinking? Ada orang yang overthinking terutama dalam hal relasi, ada orang dalam hal kesehatan, ada orang dalam hal akademis, ataupun yang lainnya. Nah, coba kamu kenali, kamu lebih banyak di hal apa yang membuat kamu overthinking? Trigger seperti apa yang membuat kamu itu banyak sekali berpikir dan sehingga membuat kamu terus berputar-putar dalam pikiran kamu? Nah, yang kedua, coba journaling. Tuangkan apa yang kamu pikirkan dalam bentuk tulisan.
Seringkali orang yang overthinking itu terus-menerus berpikir. Kadang-kadang itu sudah dia pikirkan, tapi dia pikirkan kembali lagi. Jadi bolak-balik pikirin hal yang sama, bahkan dia membuat cerita lagi untuk pikiran-pikirannya tersebut. Nah, ketika kita menuangkan pikiran kita dalam bentuk tulisan, itu seperti kita itu memberikan wadah untuk apa yang kita pikirkan. Kalau sebelumnya kan terus-menerus kayak seperti berputar-putar dalam pikiran kita, dalam kepala kita, tapi kita coba tuangkan dalam bentuk tulisan sehingga seperti ada wadah untuk menampung apa yang sedang kita pikirkan. Dan kadang-kadang seiring kita lagi menulis, itu akan menolong kita untuk memunculkan pikiran-pikiran yang rasional yang muncul. Dan biasanya ketika kita juga menulis, kita akhirnya bisa melihat, wah, kita punya kecenderungan berpikir dengan cara seperti ini, mempunyai pola pikir yang seperti ini. Nah, ini akan menolong kita untuk lebih menguraikan apa saja sih yang kita pikirkan dan bahkan menolong kita untuk berpikir lebih rasional. Yang ketiga, coba kita bedakan antara asumsi kita dengan fakta. Biasanya orang yang overthinking cenderung untuk berputar-putar dengan apa yang menjadi asumsi dalam pikirannya. Misalnya dia berasumsi kalau orang lain itu tidak suka dengan dia. Misalnya dia berpikir orang lain yang kayak ketika dia panggil orang, kemudian orang gak lihat dia langsung berasumsi, wah, ini orang gak suka nih sama saya, kenapa ya? Terus kita bikin cerita dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang asumsi yang mereka pikirkan itu akhirnya mereka jadikan itu sebagai kebenaran. Bahkan dia berpikir itu adalah fakta yang akan terjadi, sehingga mereka terus-menerus membuat cerita. Nah, coba bedakan, itu hanya asumsi kita atau fakta. Kalau misalnya hanya asumsi, jangan kita teruskan untuk pikiran-pikiran kita, karena itu belum tentu benar. Itu hanya merupakan asumsi dalam pikiran kita. Tidak perlu kita teruskan. Walaupun mungkin overthinking itu muncul dengan sendirinya, tapi kita punya kontrol untuk bisa meneruskan pikiran itu atau tidak perlu meneruskan pikiran itu. Nah, kalau itu cuma asumsi, kita tidak perlu meneruskan pikiran tersebut. Nah, jika itu fakta, apa yang harus kita lakukan? Yaitu di langkah yang keempat, kenali dan bedakan apakah yang kamu pikirkan itu dapat kamu kontrol dan ataukah itu tidak dapat kamu kontrol. Nah, kalaupun fakta kalau misalnya orang itu ternyata benar gitu ya, tidak suka dengan kita coba pikir, bedakan, kita bisa kontrol itu atau tidak bisa kontrol itu. Misalnya kontrol orang itu suka sama kita atau tidak. Apakah kita bisa mengontrol orang lain tuh suka sama kita atau tidak? Ya, kita nggak bisa kontrol itu, bukan? Mungkin saja apa yang kita lakukan bisa berdampak dia suka apa tidak sama kita, tetapi kita tetap tidak bisa kontrol dia mau benar-benar suka kita atau tidak. Nah, untuk itu kita perlu sadari bahwa sebanyak apapun yang kita pikirkan di dalam pikiran kita tentang orang lain, misalnya yang gak suka dengan kita gak bisa kontrol dia. Begitu juga dengan misalnya sakit penyakit. Sebanyak apapun pikiran-pikiran kita yang banyak itu tidak akan membuat, misalnya kalau beneran sakit ya, itu gak akan membuat kita sembuh juga. Nah, untuk itu yang perlu kita sadari. Ternyata ada hal-hal di luar dari kontrol kita yang walaupun kita pikirkan terlalu banyak, itu tidak akan berdampak apa-apa, bahkan justru berdampak buruk. Yang kelima, cobalah kita bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang lebih bermakna dan bernilai. Cobalah kita kenali dalam diri kita, apa sih yang akan membuat hidup kita dalam satu hari ini terasa lebih bernilai dan bermakna. Pakailah pikiran kita untuk fokus, untuk memikirkan hal-hal tersebut. Misalnya kita merasa diri kita akan lebih bermakna dan bernilai ketika melewati hari dengan membantu orang lain.
lakukanlah itu 1 hari 1 minimal. Atau mungkin kita merasa bernilai kalau kita itu bisa membuat suatu karya, menggambar, menyanyi, melukis, ataupun yang lainnya. Cobalah pikirkan hal-hal yang memang bersifat positif, yang akan mengembangkan diri kita. Dan mungkin itu juga berguna buat orang lain. Dan perlu diingat jangan sampai kita distraksi pikiran-pikiran negatif kita atau overthinking kita dengan hal-hal yang negatif. Misalnya nonton yang berlebihan, nonton drakor supaya nggak usah banyak pikiran, udah nonton terus aja nonton drakor. Atau kita larinya ke pornografi, medsos, games, dan lain-lain. Mungkin untuk sementara waktu itu akan membantu, tetapi kalau berlebihan bahkan itu dilakukan terus-menerus, bahkan itu akan membuat justru ya, malah membuat masalah-masalah baru dalam diri kita. Berikutnya, ketika melakukan sesuatu, ketika melakukan hal-hal yang sedang kita lakukan pada saat ini, coba kita be present, yaitu menikmati apa yang sedang dilakukan saat ini juga. Kita usahakan tidak multitasking, misalnya sambil makan sambil nonton. Nah, coba kalau ketika kita makan, kita benar-benar fokus kepada makanan yang sedang kita makan. Jadi bukan sambil makan sambil mikirin yang lain ya, tapi ketika makan cobalah nikmati bagaimana tekstur dari makanan tersebut. Kalau kita minum, kita benar-benar nikmati bagaimana hangatnya minuman tersebut, rasanya minuman tersebut, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan minuman tersebut. Ketika kita sedang ngobrol, coba nikmatin itu. Ketika main musik, nikmatin itu. Dan setiap apapun yang kita lakukan, coba kita be present. Fokus untuk apa yang sedang kita lakukan. Ketika masak, cobalah fokus dengan apa yang sedang kita masak. Ketika cuci piring, fokuslah dengan apa yang kita cuci. Ketika sedang main dengan anak, ketika sedang ngobrol dengan teman, fokus, be present. Itulah yang akan menolong kita untuk lebih memfokuskan pikiran-pikiran kita. Seringkali orang yang overthinking itu adalah dia itu antara memikirkan terlalu banyak hal yang sudah lalu atau memikirkan terlalu banyak hal yang akan datang. Nah, kalau orang yang mau berusaha untuk menolong diri untuk overthinking, yaitu adalah be present, menikmati, fokus kepada apa yang ada pada saat ini. Nah, yang ketujuh itu adalah sharing pikiran kita kepada orang yang dapat dipercaya. Kadang-kadang saking udah terlalu banyaknya pikiran dalam pikiran kita, seringkali sulit untuk menolong kita untuk berpikir secara sehat dan rasional. Nah, kita perlu orang yang dapat dipercaya untuk menolong kita. Bisa teman, pasangan, ataupun yang lainnya. Orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita salah sharing juga ya kepada orang sehingga malah membuat kita tambah overthinking. Nah, jika kamu merasa ada hal-hal yang sulit untuk diatasi, bahkan kamu udah berusaha untuk melakukan berbagai langkah-langkah praktis tersebut, tapi tidak membantu, mungkin kamu bisa menceritakan atau men-sharingkan kepada orang-orang di bidangnya, sehingga bisa menolong kamu, membantu kamu untuk mengatasi overthinking kamu. Ya, bicara tentang overthinking, mungkin kita perlu sadari bahwa kita memang tidak bisa mengontrol suatu pikiran itu muncul dalam pikiran kita atau tidak. Tadi sempat kita singgung, itu seperti pop-up, itu muncul tiba-tiba dalam pikiran kita. Tapi sebenarnya kita bisa loh mengontrol apakah kita mau teruskan pikiran itu atau tidak. Ibarat seperti burung. Kita nggak bisa menyuruh burung untuk tidak terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengontrol atau kita bisa tidak mengizinkan burung untuk bersarang di dalam atau di atas kepala kita. Begitu juga dengan overthinking. Kita tidak bisa mengontrol itu mau muncul atau tidak. Itu mungkin tiba-tiba muncul saja, tapi kita bisa mengontrol. Apakah kita mau teruskan atau biarkan pikiran itu bersarang di dalam kepala kita atau tidak?
Oke semua, demikian video kita kali ini. Semoga ini membantu kamu yang sedang overthinking ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya kalian bisa mengikuti video-video selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.